Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah marah dia ke kamu akan membuat dia itu meninggalkan kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman saat ini itu sedang konflik sama pasangan atau LDR kamu, atau mungkin orang yang terkoneksi sama kamu. Mungkin dia lagi kesel sama kamu, dia marah sama kamu, dan saat ini dia itu lost kontak sama kamu gitu. Mungkin kamu nggak sengaja melakukan kesalahan, atau mungkin kamu melakukan sesuatu yang membuat dia tuh kecewa. Jadi kayak marah dia ke kamu itu apakah akan membuat dia itu meninggalkan kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi kalau tidak cocok di kamu, berarti ini bukan untuk kamu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah marah dia ke kamu membuat dia itu akan meninggalkan kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman saat ini sedang lost kontak sama seseorang, pasangan kamu, dia pergi atau mungkin menghilang, dia marah sama kamu ya. Mungkin kamu udah beberapa kali komunikasi atau mungkin pengen bertemu atau pengen ingin menyelesaikan masalah yang terjadi, tetapi dia malah menghindar di sini ya, dia malah pergi gitu ya. Jadi apakah marah dia ini akan membuat atau mungkin akan membuat dia itu menentukan untuk meninggalkan kamu, ataukah dia akan terus tetap bertahan di sini ya. Jadi di sini yang aku lihat dia masih menyimpan seperti kekesalan, dia masih menyimpan seperti kemarahan, dia masih menyimpan seperti kekecewaan gitu ya atas mungkin yang kamu lakukan, atau mungkin kamu melakukan kesalahan yang mungkin membuat dia tuh benar-benar di titik yang pengen sendiri saat ini. Tapi ya, kalau niat untuk benar-benar meninggalkan kamu atau mungkin benar-benar untuk memutuskan hubungan di sini tuh kayak aku rasa nggak ada ya. Jadi kalaupun saat ini dia pergi, posisinya dia lost kontak, dia ngeblokir kamu, mungkin dia memutuskan hubungan sama kamu, aku rasa itu hanya emosi sesaat. Karena di sini dia tuh terlalu antusias sama kamu, dia terlalu semangat untuk hubungan ini gitu, dia terlalu cinta, dia terlalu sayang. Jadi kalau kemungkinan dia benar-benar untuk meninggalkan kamu beneran sampai dia ingin melepaskan kamu, itu tidak ada. Memang di sini dia untuk pergi atau melepaskan kamu itu tidak ada, tetapi saat ini dia tuh pengen di posisi yang sendiri ya. Dia pengen pergi dulu di posisi yang penuh dengan kekecewaan, di posisi yang penuh dengan kekesalan atau amarah yang mungkin kamu lakukan ke dia. Jadi kondisinya dia tuh bener-bener di titik yang kecewa gitu sama kamu gitu. Mungkin kamu tanpa sengaja, atau mungkin ada dari perkataan, perbuatan yang mungkin kamu sadari atau tanpa kamu sadari yang membuat dia tuh kecewa. Jadi kalaupun sampai meninggalkan kamu atau melepaskan kamu dengan benar-benar di sini aku rasa tidak ada ya, karena rasa sayang dan rasa cinta dia itu besar banget ke kamu. Bahkan dia sudah menaruh sebuah harapan untuk hubungan ini ke depannya gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian ini yang ngerasa readingan ini untuk kamu ya. Kamu nggak perlu khawatir gitu. Jadi lost kontaknya kamu sama dia itu bukannya mengakhiri hubungan kalian. Jadi kalaupun kalian sudah lost kontak selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, bahkan ini udah beberapa bulan nggak ada komunikasi, dia ujung-ujungnya akan kembali. Karena di sini tuh dalam posisi dia pengen mencoba untuk
berdamai sama sesuatu yang pernah menyakiti dia, sesuatu yang membuat dia kecewa, sesuatu yang membuat dia marah atas perlakuan kamu atau mungkin kelakuan kamu ke dia gitu. Jadi perpisahan ini atau perginya dia, meninggalkan kamu, ngeblokirnya dia, terus lagi dia lost kontak, kamu komunikasi nggak pernah dibales, kamu nggak bisa mengakses semua aplikasi atau mungkin tentang sosmed dia ya, karena memang dia itu pengen berdamai sama kekecewaan atau amarah yang dia simpan sama kamu. Jadi intinya dia memiliki harapan dan keyakinan sebenarnya pada hubungan ini gitu. Cuma karena kekecewaan atau marah yang kamu berikan ke dia, jadi dia tuh kayak pengen di posisi yang pergi untuk sesaat ya, pergi untuk sementara karena dia di posisi yang masih menyimpan kekesalan gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang takut kehilangan ya, kamu cinta tapi kamu itu ngelakukan kesalahan yang membuat dia tuh marah sama kamu. Kamu ngelakuin kesalahan yang membuat dia tuh benar-benar di titik yang saat ini mungkin meninggalkan kamu ya. Mungkin kamu sudah usaha komunikasi dia, atau mungkin kamu sudah beberapa kali usaha lah gitu ya untuk menunjukkan bahwa kamu itu benar-benar di posisi yang menyesal atas perbuatan kamu ke dia gitu, atau mungkin perlakuan kamu ke dia. Jadi tapi sikap dia seperti respon dia ketika kamu meminta maaf, ketika kamu meminta untuk tetap stay, ketika kamu terus-terusan menghubungi dia, dia tuh kayak biasa aja gitu, nggak ada respon apapun dari dia. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak direspon dengan cara ya udah kita berpisah ya, mungkin ya ada beberapa dari kalian. Cuma yang aku lihat di sini itu hanya emosi ya, karena aku lihat rasa sayang dan rasa cinta dia ke kamu tuh besar banget. Jadi butuh waktu jika dia ingin move on atau ngelepasin kamu gitu. Apalagi di sini kalau kita lihat itu kamu tuh orang yang paling penting bagi dia gitu. Kamu tuh sosok orang yang bener-bener paling berharga seperti itu bagi dia. Jadi kalaupun saat ini posisi kalian lost kontak, kalian gak komunikasi, dia ngeblokir kamu, ya dia akan kembali di sini, dia akan balik lagi ke kamu walaupun beberapa bulan kalian gak komunikasi, atau mungkin dia mencoba untuk mencari penyembuhan ya atas luka-luka yang kamu berikan. Dia akan kembali karena sosok yang masih terbaik, sosok yang masih dia pikirkan, sosok yang ingin kedepannya sama dia itu cuma kamu gitu. Jadi marah dia ke kamu itu hanya sementara ya, dan gak akan pernah membuat dia tuh meninggalkan kamu sampai kapanpun. Jadi semua ini harus jadi pelajaran gitu ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi jika kamu sudah mengulangi hal yang sama, itu tadi tidak akan ada kesempatan lagi untuk kamu gitu ya. Dia cuma butuh untuk tenang saat ini, dia cuma butuh untuk sendiri, dan dia tidak mau membahas atau mungkin mengingat semua kelakuan kamu ke dia yang membuat dia tuh kesal, marah, dan kecewa saat ini ya. Jadi kalaupun dia nanti mencoba mencari penyembuhan, mencoba untuk mendekatin lawan jenis lain atau mencari percintaan baru di sini, aku rasa dia akan mudah bosan sama orang itu gitu, karena memang dia tuh si cinta atau sayangnya tuh cuma sama kamu. Jadi mau usaha apapun dia, mau berjuang apapun dia untuk melupain kamu, untuk biar bisa deket sama lawan jenis, biar bisa lupa sama kamu, dia akan deket sama lawan jenis lain, dia tetap akan gak bisa, karena gak akan pernah ngerasa cukup sama orang baru gitu, karena memang kamu masih yang terbaik di dalam pikirannya. Jadi dia tuh akan kembali sama kamu akan ada hubungan lagi, dia akan komunikasi kamu lagi, kalian akan ada pertemuan lagi, karena di sini yang aku lihat sebegitu cintanya dia tuh sama kamu. Jadi niat untuk meninggalkan itu aku rasa tidak ada. Mungkin saat ini karena emosi ya, emosi karena kesel, karena marah, karena kecewa tadi yang membuat dia tuh mengharuskan untuk pergi. Tapi kalaupun dia bilang berpisah, aku rasa itu hanya emosi gitu, jadi cuma butuh untuk tenang saja gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu ya, itu tadi ya, ini sebagai pelajaran ya, jangan sampai keulang lagi gitu. Kalau kamu sayang sama dia, kalau kamu cinta sama dia, kamu takut kehilangan dia ya, usahakan ya
perlakuan yang buruk itu dihilangkan. Jadi saat ini mungkin perpisahan kamu itu sebagai petunjuk dari semesta gitu, agar kamu tuh introspeksi diri dan dia juga introspeksi diri di dalam hubungan itu. Apa sih salahnya, apa sih kurangnya di dalam hubungan sehingga membuat kamu itu mengecewakan dia dan membuat dia itu ngerasa harus benar-benar ingin istirahat pada hubungan ini dan pengen pergi dulu dari kamu gitu. Jadi harus ada pemikiran ya, jangan sampai perpisahan atau mungkin saat ini yang lost kontak sebentar atau mungkin dia pergi dari kamu, dia ngeblokir kamu ini malah membuat kamu tuh ngerasa ngerasa dia cinta banget sama kamu, jadi kamu nggak mau berjuang. Nggak bisa seperti itu juga gitu ya, karena kan di sini di posisinya kamu yang salah. Jadi kamu harus berjuang untuk bagaimana caranya memperbaiki hubungan kamu dan dia lagi gitu ya. Intinya seperti itu ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi perlu saya ingatkan, ini kartu hanya gambaran ya. Semua kembali lagi sama Yang Maha Kuasa. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Energinya juga banyak orang. Jadi kalau tidak cocok di kamu, berarti ini bukan untuk kamu ya. Di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada 6 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Di sini ada zodiaknya Aquarius, terus Scorpio, Sagittarius, Cancer, Leo, dan zodiak Pisces. Aku ulangi, 6 zodiak yang cenderung ya. Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Leo, dan yang terakhir zodiaknya Pisces ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.